9 atau 2,4. Yang akan terus mengalirkan pahala untuk ibu dan bapak semuanya. Juga kepada panitia Munas, itu ada SC, ada OC, ada panitia pemiltung, ada tim pengawas. Penghargaan yang setinggi-tingginya karena kita bisa melihat betapa jerih payah kesulitan yang mereka hadapi ibu dan bapak ini, alhamdulillah bisa dilalui. Walaupun kita tahu bahwa sidang secara daring ini adalah sesuatu yang baru, Munas secara daring ini adalah sesuatu yang baru. Alhamdulillah, tapi semua bisa kita lampaui bersama-sama. Salam hormat untuk ibu dan bapak yang menjadi peserta Munas kali ini dari IKP daerah maupun cabang dan para penerbit peserta. Senang bahwa kita bisa tetap menjalankan amanat organisasi untuk menjalankan Munas walaupun melalui layar, artinya kita mungkin berada di tempat masing-masing. Salam hormat saya, penghargaan setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kepada Ibu Rosidayati Rozalina selaku Ketua Umum IKP 2015-2020. Beliau adalah mentor saya yang merekrut saya untuk bergabung dengan IKP, dan kami tadi sudah berbicara bahwa saya sepakat ada hal-hal yang kemajuan yang sudah tercapai itu akan harus kami lanjutkan nanti di kepengurusan 2020-2025. Izinkan saya mengawali sambutan ini, kalau ini sambutan dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon saya ya Allah, mohon saya diberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, karena saya menyadari bahwa ini adalah amanah yang berat. Amanah yang tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ibu dan bapak yang kami hormati, hari ini Munas ke-19 organisasi kita berhasil menuntaskan tugas besar 5 tahunan, yaitu menyusun rencana strategis, program kerja, memperbaiki ADART organisasi, membahas isu-isu aktual yang dihadapi dunia perbukuan, dan tentu saja memilih ketua umum untuk periode 5 tahun mendatang. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang pada Munas kali ini akhirnya membawa saya pada posisi ketua umum 2020-2025. Ajakan saya untuk semua adalah mari kita bekerja sama untuk kepentingan organisasi kita. Ajakan untuk para penerbit, baik yang memilih saya atau tidak memilih saya, itu adalah bentuk dukungan terhadap organisasi. Sama saja, ke depan kita menjadi satu, bukan nomor satu tapi menjadi satu. Kita menjadi kembali pada kebetulan ada satu kepemimpinan leadership baru. Mari kita luruskan niat sama-sama, kita berada di IKP, di dunia perbukuan, dimanapun sih sebenarnya, termasuk ibu dan bapak yang ada hadir di ruangan sini, meminjam ungkapan teman-teman di IKP Banten, jangan salah niat. Ini saya ulang lagi karena ini cukup mengena di hati saya, bahwa saya harus meluruskan niat ketika saya mencalonkan diri menjadi ketua umum IKP. Tetapi ketika kita sudah yakin dengan kebenaran niat kita, maka jangan kalah niat. Itu kata teman-teman di Banten. Jadi jangan salah niat, jangan kalah niat. Perjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Terima kasih kepada teman-teman yang mendukung. Tadi yang tidak mendukung pun saya ucapkan terima kasih. Tetapi kepada teman-teman yang mendukung, tim sukses tentu saja. Dan daerah-daerah yang memilih, dari teman-teman penerbit dari Aceh, dari Sumatera, semuanya Sumatera saya rasa ada, kemudian Pulau Jawa juga, dari Kalimantan dan Sulawesi juga, dan daerah-daerah yang belum tergabung dengan IKP daerah. Saya mendapatkan cukup banyak japri, email maupun WhatsApp
senang pada akhirnya kita bisa memiliki teman yang bertambah sedemikian banyak setelah acara ini. Mudah-mudahan ini juga berlaku untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, karena ternyata kita bisa terhubung dengan baik setelah kita menyelenggarakan acara ini. Pada hari ini mohon perkenan saya berharap Pak Udanarto yang selama ini menjadi mentor untuk pencalonan saya untuk bersedia menjadi ketua Dewan Pertimbangan IKP pada masa kepengurusan saya. Baik, ada 10 tugas amanat Munas ini untuk kepengurusan mendatang yang intinya adalah menjalankan 7 pasal 7 anggaran dasar, yaitu meningkatkan fungsi dan peran buku dalam kehidupan masyarakat dengan memajukan industri penerbitan buku sebagai upaya ikut serta aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu bahwa industri perbukuan mengalami kemerosotan dalam 1 dekade terakhir. Di negara-negara dengan kultur baca yang kuat, 10 tahun terakhir memang terjadi penurunan pada jumlah produksi buku cetak, tetapi terjadi peningkatan pada jumlah produksi buku digital, sehingga terjadi pertemuan antara buku elektronik dan buku cetak pada tahun 2017. Sama jumlahnya, persis sama jumlahnya, dan kemudian dua-duanya sama-sama naik. Yang terjadi di negara kita, negara yang kultur membacanya, kultur literasi lemah, yang terjadi adalah penurunan pada produksi buku cetak tidak diiringi dengan baik oleh peningkatan buku elektronik. Ketika 2017 yang terjadi adalah baik buku digital maupun buku cetak berada pada titik terbawah dari produksi perbukuan, industri perbukuan kita. Jadi ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan, yang sebenarnya menggambarkan bagaimana dunia literasi di negara kita. Kita selalu mengutip pada hasil penelitian dari Central Connecticut University yang menyatakan bahwa Indonesia di urutan 60 hanya 1 tingkat di bawah Botswana. Tetapi itu sebenarnya ada sangat banyak variabel di dalamnya, termasuk ada variabel input pendidikan, output pendidikan, kemudian juga ada jumlah komputer dalam setiap keluarga. Di samping juga ada masalah tentang jumlah perpustakaan, jumlah pustakawan, dan jumlah produksi buku. Apapun itu tetap ternyata menunjukkan bahwa memang kita pada posisi yang tidak baik dalam hal literasi. Ada persoalan literasi yang luar biasa di negeri kita, dan itulah sebenarnya tantangan ke depan, bukan disrupsi teknologi. Jadi tantangannya bukan pada disrupsi teknologi, tetapi lebih pada literasi kita. Kita seakan-akan melompat dari era prapustaka langsung ke post pustaka atau pasca pustaka. Kita tidak pernah mengalami secara benar-benar apa yang disebut sebagai era pustaka. Era membaca tidak pernah kita alami karena kita dulu terbiasa dengan sajian yang bersifat tontonan, dan kemudian belakangan kita meloncat kepada era tontonan juga. Itulah makanya kalau kita melihat apa sebenarnya yang dipakai di internet di negara kita, itu bukan apa-apa, tetapi itu adalah YouTube. Kita tidak bisa menyalahkan itu adalah bagian dari perkembangan teknologi, tetapi di sisi lain itu menyiratkan bahwa kita memang punya persoalan dengan literasi. Saya ingin sampaikan data bahwa masyarakat kita sekarang ini memegang gawai mobile gadget. Ternyata penggunaannya 44% itu untuk messenger. Kita tahu kita menggunakannya untuk WhatsApp misalnya, itu adalah bagian dari messenger. Kita menggunakan untuk Telegram misalnya, itu adalah bagian dari messenger. 44% masyarakat kita menggunakan mobile untuk messenger. Dari populasi yang sama, 50% menggunakan internet itu adalah untuk mengakses video. Kemudian 42% untuk main games, 33% untuk pelayanan perbankan, 39% untuk peta digital, navigasi. Tidak ada tentang buku di situ. Jadi apakah internet hebat, maju? Ya. Apakah perbukuannya kemudian ikut maju? Tidak. Jadi ini adalah catatan besar dalam dunia perbukuan kita.
Apalagi kalau kita lihat, saya punya data 5 besar produk yang terjual di marketplace. Yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah alat elektronik, yang ketiga adalah makanan, yang keempat adalah permainan atau hobi. Buku di mana? Tidak ada. Ini adalah situasi yang harus kita hadapi, IKAPI hadapi juga, karena kita sangat berkepentingan. Kita adalah salah satu pelaku perbukuan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 3 tahun 2017. Yang sayangnya juga, walaupun kita sudah memiliki Undang-Undang Sisdiknas tersebut, cara pandang terhadap perbukuan ternyata masih menjadi persoalan. Misalnya begini, kalau kita bicara soal amanat undang-undang itu adalah buku itu harus murah, bermutu, murah dan merata, kita jangan sampai mengabaikan bahwa ada satu amanat lagi, yaitu iklim perbukuan harus sehat. Kita tidak bisa membebankan amanat agar buku itu bermutu, murah dan merata kepada penerbit belaka. Penerbit punya persoalan bisnis, punya kendala-kendala yang terkait dengan usaha, dan harus berhitung bagaimana menggaji karyawan, membayar royalti dan sebagainya. Kalau semua itu ditekan, seakan-akan bahwa buku 3M hanyalah menjadi tanggung jawab penerbit, maka itu ada persoalan dalam cara pandang kita terhadap dunia perbukuan. Karena misalnya pengembangan sistem perbukuan dan budaya literasi, pemerintah berwenang memberikan insentif, misalnya terkait dengan pajak atau fiskal misalnya. Kemudian pemerintah memiliki kewenangan untuk membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan sistem perbukuan. Yang kedua, pemerintah berkewajiban menjamin sistem perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia buku bermutu, murah dan merata. Jadi, ketika kita menjalankan amanat 3M, jangan lupakan bahwa amanat yang utamanya, pertamanya adalah 3M itu harus melalui ekosistem perbukuan yang sehat. Kalau penerbitnya tidak sehat, IKAPI memiliki 1.800 lebih anggota, tapi penerbitnya banyak yang tidak sehat. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan 3M? Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya agak berpanjang sedikit karena ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Ada beberapa pokok persoalan lain yang menjadi catatan munas kali ini yang mewujud dalam amanat Renstra. Selain masalah budaya tulis, budaya baca dan tulis, ada isu soal kualitas dan kuantitas buku. Kuantitas buku, kita jangan terjebak bahwa ISBN itu ternyata mengalami kembali pada tugas organisasi. Landasan kerja kita adalah memperjuangkan kepentingan usaha anggota. Jadi ini adalah tugas organisasi, bukan hanya tugas pengurus, apalagi juga misalnya hanya tugas pengurus pusat. Kita semua yang tanggung jawab. Jadi saya kembali mengajak Ibu dan Bapak untuk bersama-sama menghadapi situasi yang sulit saat ini agar kita bisa sama-sama keluar sebagai pemenang. Dan mari jadikan organisasi kita, IKAPI tercinta ini, sebagai organisasi yang mandiri, maju, dan bermartabat. Semangat! Demikian, billahi taufiq wal hidayah.